Tidak semua orang bisa berkhidmat dengan orang soleh. Syurutul khidmah. Khidmah ada syaratnya. Yang mau dekat sama Habib, semua mau dekat sama Habib. Yang mau dekat dengan Hababah, semua mau dekat dengan Hababah. Tapi apa kamu memenuhi syaratnya? Kadang ada orang cuma berkhidmah, tapi loncat sana, loncat sini, tabrak Hababah, tabrak Habib. Akhirnya berapa banyak orang yang kadang mau ngasih Habib, akhirnya numpahkan air ke bajunya Habib. Mau yungi Habib, kena matanya Habib. Kenapa? Ada peribahasa di kota Terim, peribahasa untuk orang yang bodoh. Baga yashum yu'awar. Pinginnya dia mau nyium, nggak taunya melukai matanya. Niatnya baik, tapi hasilnya jelek. Kenapa? Karena orang bodoh. Jadi siapa orang yang ingin berkhidmah, maka syaratnya khidmah satu, al-adab, sopan santun. Kalau kita nggak sopan santun, jangan. Kapan kita dikatakan memiliki adab? Satu, ihtimalul adha. Kita sakit, kita tidak mengeluh. Kadang ada, aduh kita capek nih, nggak bisa. Harus punya adab. Kita sakit, kita capek, kita kuat nahan. Dimarahi, kadang guru kita ngomong keras sama kita, kadang kita capek disuruh berdiri sama guru, disuruh ini, kuat nggak nahan? Kalau nggak kuat, kamu nggak punya adab. Jangan dekat dengan guru. Kenapa? Karena dekat dengan guru itu sulit. Mengenal seorang wali lebih sulit daripada mengenal Allah. Kenapa? Mengenal Allah jelas, sifatnya jelas. Tapi mengenal seorang wali sulit. Karena dia punya a'radul basyariyah. Dia punya sifat manusiawi seperti kita. Makan seperti kita, tidur seperti kita, sakit seperti kita, berbicara seperti kita. Dia sama seperti kita. Bagaimana kita adabnya? Kapan orang dikatakan punya adab? Satu, ihtimalul adha. Kuat menahan cacian. Yang kedua, gillatul ghadab, sedikit marah. Jadi kalau berkhidmah sama orang soleh nggak boleh marah. Tahu ceritanya anjingnya Ashabul Kahfi? Ketika Ashabul Kahfi rombongan, anjing ikut. Ketika anjing ikut, Ashabul Kahfi ngeliat ada anjing, kita nanti digigit. Ambil batu, dilempar batu. Ketika dilempar batu, anjing lari. Ketika anjing lari, Ashabul Kahfi jalan, anjing ikut lagi. Ambil batu lagi, dilempar lagi, lari. Dekat lagi. Ini karena kesabaran si anjing ini tidak merajut. Maka apa? Maka ikut dengan Ashabul Kahfi. Allah muliakan. Apa? Allah sebut dalam Al-Quran, wa kalbum basitun dira'aihi bil wasid wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal. Anjingnya juga dibalik sama Allah. Diberi kemuliaan 360 tahun lebih tidur di dalam gua. Kenapa? Karena barokahnya tidak merajut. Seandainya itu anjing dilempar mengatakan, aku sudah ikut baik, nak ikut orang saleh, aku masih dilempar batu, aku tak mau, aku mau jalan sendiri. Maka 3 tahun 4 tahun dia akan mati. Begitu juga dengan orang saleh. Dimarahi guru dan orang tua ketika marah tidak ada tujuan kecuali tujuannya adalah baik. Nggak ada ceritanya orang tua marah untuk mencelakakan anak, tidak ada. Marahnya itu tujuannya semua akan kebaikan kita. Kita paham ataupun kita tak paham. Nah, yang ketiga, orang dikatakan punya adab, tibatul kalam, ucapannya lemah lembut. Kadang ada orang duduk sama Habib, Habibnya yang malu. Kenapa? Ini nggak bisa adab. Nggak bisa. Tibatul kalam yaitu ucapan yang lemah lembut. Ini syarat orang dikatakan memiliki adab. Yang kedua, husnudzan, prasangka baik. Nggak boleh kita duduk dengan orang saleh tidak punya prasangka baik. Sahib husnudzan la yakhib wa in akhto'a. Orang yang punya sifat prasangka baik, husnudzan, dia tak akan rugi walaupun dia salah. Ini orang jelek, tapi saya sangka baik. Kamu nggak akan rugi dengan menyangka dia baik. Karena dikatakan Al-Habib Abu Bakar As-Segaf, beliau mengatakan bahwasanya husnudzan magnetisil gawi. Orang kalau punya husnudzan, dia bisa ambil semua makom kedudukan teman-temannya. Saya, Masya Allah, ini orang zuhud nih baik. Sifat zuhudnya saya ambil. Walaupun dia nggak zuhud, dia nggak punya, tapi kita husnudzan, kita dapat. Ini orang wali, ini orang saleh. Bukan saleh, tapi saya husnudzan, sifat walinya saya ambil. Kalau kata Habib Abu Bakar, al-hidr maudi fil galab fa'tagid kullaman talgik hidran. Sangka semua orang yang di hadapan kamu Nabi Hidir, maka dia adalah Hidir. Jadi karena Hidir itu adalah tempat di dalam hati kita. Kapan kita kuatkan sambungan dengan Nabi Hidir, kita akan jumpa. Walaupun kita jumpa bukan Nabi Hidir, tapi kita husnudzan, maka dia akan sebagai pengganti Nabi Hidir. Apa hajat kita Allah akan kabulkan. Tapi kalau orang dulu nggak mau ketemu Nabi Hidir, nggak mau. Kenapa? Lebih suka ketemu dengan guru. Si Ali bin Abdullah Baras, haddamnya
Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sahibur Ratib Attas. Ketika mijit Habib Umar, kemudian ada tamu minta doa, didoakan pulang. Kemudian ini khaddamnya dikasih bocoran, Nabi hadir. Oh, Nabi hadir Habib. Iya, Nabi hadir itu. Masya Allah. Gak mau ketemu, gak mau berjumpa. Kalau enggak, Nabi hadir datang ke Habib, kemana aku mau ngejar hadir? Enggak, aku cukup sama Habib. Aku gak mau sama hadir, aku cukup sama Habib. Pintuku ke Rasulullah Habib. Seorang santri, ingat-ingat, tidak akan bisa mengambil manfaat dari seorang guru ketika dia menyangka gurunya di bawah seorang wali kutub. Kapan seorang santri dia lihat gurunya itu lebih rendah dari wali yang lain, maka dia tidak akan bisa mengambil manfaat dari orang. Harus ada di dalam hati kita, guru kita di atas semuanya. Tapi di dalam hati, tidak keluar dari sini. Kalau keluar dari sini, fitnah. Pondok ini bilang guruku, pondok ini bilang guruku. Akhirnya si santri mengadu guru. Guru bagaikan domba diadu. Kenapa? Karena santri yang cinta dengan lisan, cinta tidak ada di lisan, cinta adanya di hati. Dan orang kalau sudah cinta dengan guru, dia tidak akan menoleh ke kanan ataupun ke kiri. Wa ma fil qulubi illa nadhra wa idza nadhara muhyat li ghairi. Di dalam hati cuma ada satu pandangan. Jika sudah memandang, terhapus bagi yang lain. Gak ada kata dua, cuma satu. Kenapa? Karena pandanganku, fokusku cuma satu. Guruku, yang lain gak ada. Semua tetap hormat, tapi harus di hati. Gak boleh pakai lisan. Guruku lebih afdal. Ini fatan. Ini tukang fitnah dia. Memfitnah antara masyayikh. Orang kalau sudah benar-benar cinta sama guru, maka apa yang ada di dalam gurunya Allah akan berikan kepada dirinya. Makanya di atas itu kita tulis apa? Ana man ahwa wa man ahwa ana, nahnu ruhani halalna badana, famahma absortana absortahu, famahma absortahu absortana. Ana man ahwa, aku adalah orang yang mencintai aku. Aku adalah dia, dia adalah aku. Nahnu ruhani halalna badana, kami adalah dua ruh yang menetap di dalam satu badan. Kapan kau tatap dia, kau akan temukan aku di dalam dia. Kapan kau tatap aku, kau akan temukan dia di dalam diriku. Ketika orang itu saling mencinta, cintanya sangat kuat, maka mereka Allah jadikan satu. Contoh mudah. Habib Umar, saya cinta sama Habib Umar. Kalau Habib Umar membalas cinta saya dan cinta juga dengan saya, maka apa? Saya adalah Habib Umar adalah saya. Kenapa? Kita dua arwah. Arwah Habib dan arwah saya menetap di badan saya. Di dalam badan Habib juga ada arwah saya, juga ada arwah Habib. Kenapa? Karena orang yang mencinta tidak mungkin berpisah. Aku adalah orang yang mencintai aku, orang yang mencintai aku adalah aku. Kami adalah dua arwah yang menetap di dalam satu badan. Kapan kau pandang aku, kau akan temukan si dia. Kapan kau pandang si dia, kau akan temukan aku di dalam dirinya. Yang ketiga, apa syaratnya berkhidmah? Adzauq, perasa. Perasa itu apa yang diinginkan oleh guru sebelum dia melangkah kita tahu. Oh, guru nak sendal. Oh, guru nak ini. Oh, guru nak kitab nih. Oh, nih nak istirahat. Oh, nggak mau dikasih makan. Oh, nggak mau ini. Itu namanya dzauq. Kalau mau berkhidmah sama orang soleh, jangan langsung main nawarkan saya bisa, saya mau, saya mampu. Tidak. Punya nggak tiga? Punya nggak adab? Punya nggak husnudzan? Maaf ya. Kita mungkin nggak apa-apa kita buka di sini. Maaf, guru kita manusia. Bau busuk mungkin tercium dari guru kita, mungkin dari sesuatu hal, dari baju ataupun dari apa. Kita bisa nggak nahan? Berkhidmah itu berat. Makanya kata Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim apa? Uktum hawana in aradta ridana, fahdar tubihu li sirrina li siwana. Hati-hati, apa yang kau lihat daripada keajaiban kami, tutup. Jangan pernah cerita ke orang. Syurutul khidmah. Apa? Niyah as-salihah. Karena Rasulullah telah mengingatkan, innamal a'malu bin niat. Kamu bergerak, kamu berdiri, kamu berjalan. Apa tujuannya? Apa mau kamu? Faman kanat hijratu ilallah wa rasuli. Siapa orang yang berhijrah, bergerak, duduk, berdiri karena Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan rahmat Allah dan Rasulnya.
Siapa orang yang menginginkan dunia? Ini ada orang yang berkhidmat terkadang apa? Cuman nyari populer supaya dia punya nama. Kenapa? Saya khadimul habib, saya khadimul hubbabah. Maka apa? Kamu cuma dapat nama, tapi di akhirat kamu gak akan bersama dengan guru kamu. Faman kanat hijratuhu lid dunya yusibuha au imratin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa orang yang berhijrah, berkhidmah hanya karena popularitas, hanya karena supaya dia punya nama, supaya dia terkenal, supaya dia orang semuanya ngangkat jempol kepada dia, kamu dapat jempol dari orang, kamu dapat pujian dari orang, tapi kamu tidak mendapatkan kedudukan daripada guru. Kenapa? Niatnya jelek. Hati-hati berkhidmat dengan orang saleh, jangan sampai salah niat. Kenapa? Makanya dikatakan berapa banyak kam min ba'idin garib wa man kam min garibin ba'id wa kam min ba'id garib. Dia jauh, nggak bisa ketemu dengan guru, tapi hatinya nyambung. Apa yang Allah berikan kepada guru, Allah alirkan kepada dia. Ini teman-teman kita yang lihat lewat live, nyambung, nggak bisa ketemu kita, tapi dia punya husnudzan dengan saya, dia punya cinta dengan kita, maka apa yang kita sampaikan insya Allah akan memberikan manfaat kepada dia dan anak cucunya. Wa kam min garibin ba'id. Berapa banyak orang yang dia ini dekat di hadapan guru, tapi dia nggak dapat apa-apa. Bukan orang yang diharamkan barokah seorang guru, orang yang jauh dari guru jasadnya. Tapi orang yang diharamkan barokah seorang guru adalah orang yang dekat dengan guru, tapi dia tidak memiliki sopan santun, nggak punya akhlak. Duduk sama guru nggak punya akhlak, nggak ada manfaatnya. Adab, husnudzan, dzauq, perasa, niyah as-salihah. Kalau kita nggak punya ini, jangan memaksa.